ya, untuk perkuliahan matematika dasar kita akan menggunakan Google Meet ya. Jadi tidak akan menggunakan Zoom lagi dikarenakan paket Zoom-nya ya dari TPB sepertinya tidak dilanjutkan, dan untuk Google Meet-nya sendiri sudah ada peningkatan kuota sehingga bisa sampai 500 mahasiswa. Jadi kita diarahkan menggunakan Google Meet semuanya. Jadi kedepannya akan menggunakan Google Meet. Jadi mohon dibiasakan gitu ya pemakaian Google Meet. Nah ini, jadi kalau pakai Zoom saya bisa udah melakukan mute gitu ya kalau ada yang bocor. Kalau Google Meet memang sedikit ribet. Kemudian diharapkan juga nanti login ke Google Meet-nya menggunakan akun ITERA ya. Jadi kalau akun non ITERA itu biasanya saya perlu admit gitu ya. Jadi Anda masuk, biasanya kan nggak, tadi ada yang nggak bisa langsung masuk gitu ya, harus disetujui dulu ya hostnya ya. Nah kalau akun ITERA bisa langsung masuk, tapi ketika akun yang digunakan akun non ITERA, ya perlu di-admit dulu. Takutnya nanti Anda baru masuk pas saya sudah mengajar, saya tidak bisa melakukan admit. Itu nanti akan ada kesulitan. Oke, itu mungkin itu yang dari saya di awal perkuliahan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi minggu lalu? Pak, izin bertanya, absensi Silakan. di Siakat masih tidak hadir ya pertemuan kedua kemarin, Pak? Semuanya kan ya? Iya, karena belum saya pindahkan. Kan kemarin kita absennya pakai apa kemarin ya? Pakai ini ya, Google Form ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin nanti diingatkan kembali saja melalui Google Classroom, Pak. Absennya belum dipindahkan ke Siakat ya, gitu. Nanti akan, cara berkala nanti akan saya pindahkan. Oke, ada lagi? Ini jam 7 ini masih pada baru bangun tidur apa masih ngantuk-ngantuk gitu? Udah pada mandi belum ini ya? Ya, kuliah. Udah Pak, mandi muka. Mandi belum, baru sarapan doang. Oh iya, sarapan ya Allah. Baru bisa gitu. Ya, kalau bisa sambil nyemil nggak apa-apa gitu kan ya, karena di ruangan masing-masing selama suaranya nggak masuk sih tidak masalah, tidak mengganggu yang lain gitu ya. Tapi kalau sambil makan berat itu mungkin fokusnya jadi sedikit hilang, ya usahakan ditahan gitu ya. Kalau sambil nyemil sedikit-sedikit sih nggak masalah. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin kita bisa mulai melanjutkan materi minggu lalu ya, berarti kemarin kan belum selesai, saya coba share screen terlebih dahulu. Share screen. Jangan screen. Mana ya? Windows. Nih. Oke, layar saya sudah tampak di sini. Jadi kemarin kita bicara fungsi gitu ya. Terakhir kemarin sampai yang mana? Ada yang masih ingat? Domain sudah ya? Sudah, Pak. Sampai rank, Pak. Sampai range. Ya. Ini ya, range sebuah fungsi. Domain natural. Jadi kemarin kita sudah bicara fungsi. Ketika kita bicara fungsi, pasti otomatis kita berbicara domainnya dan range-nya. Jadi domain itu apa kemarin? Daerah asal. Daerah asal, Pak. Nah, domain daerah asal. Pak. Himpunan semua bilangan X hingga Fx
definisi, Pak. Himpunan semua bilangan X yang mengakibatkan fx terdefinisi. Nah, mulai dari sekarang harapannya kalau teman-teman ditanya domain, ya yang dijawab adalah ini ya. Jadi dia domain, kata kuncinya yang pertama adalah himpunan. Anggotanya adalah nilai X yang membuat fx terdefinisi. Jadi mulai dikurangi memberikan jawaban bahwa domain itu daerah asal, karena akan muncul pertanyaan berikutnya, daerah asal itu apa gitu kan ya. Seperti mungkin analoginya adalah ketika Anda ditanya buku, apa itu buku? Buku adalah kitab gitu. Nah, itu kan sinonim saja nama lainnya, tapi bukan arti yang diharapkan. Nah, jadi ketika nanti kita bicara domain, maka ini himpunan semua bilangan X yang mengambilkan fx terdefinisi. Kemudian berarti kalau range, berarti apa? Himpunan semua nilai yang mungkin dari variabel yang ditambah dari substitusi nilai domain X. Oke, tepat ya dua-duanya ya. Lebih himpunan semua nilai fx gitu ya, yang mungkin. Atau semua nilai y yang dihasilkan oleh fx pada x anggota domain. Jadi dua himpunan, dua hal, domain dan range itu adalah dua buah himpunan yang punya syarat keanggotaan tertentu. Kemarin ini sudah dicoba? Sudah, Pak. Sudah ya? Jadi Sudah, Pak. kalau kita menentukan range ya kita mulai dulu dari domainnya, karena domainnya adalah 3 sampai dengan 25 ya, kita arahkan ke sana. Kita kuadratkan dan seterusnya. Jadi ini dikuadratkan, kita cepat saja, ini review gitu ya, dikuadratkan, ini jadi 9, ini nanti jadi 625, kemudian kita kurangkan dengan 4. Ini jadi 5, ini kurang dari 621. Jadi fx-nya nilai yang mungkin nanti akan berada di antara 5 sampai 621. Ini range-nya. Range f-nya. Dan dari 5 sampai dengan 621. Kalau yang ini gimana? X kuadrat min 4x plus 4. Difaktorkan, Pak. Difaktorkan jadi apa? Min 2, min 2. X min 2 kuadrat. X min 2. X min 2 kuadrat ya? Iya, Pak. Ya, jadi pada intinya berarti ini grafiknya bisa kita peroleh dari kalau teman-teman ingat Gx sama dengan X kuadrat gitu ya, grafiknya seperti apa? Atau ya nggak perlu itu sih. Jadi kita coba mulai dari domain, kan kita mencari range, kita bukan mencari. Berarti X-nya adalah anggota bilangan real gitu ya. Terus kita kurangkan 2, X min 2 gitu ya. Kalau bilangan, semua bilangan real gitu ya, dikurangi 2 kan tetap dia ada di bilangan real ya. Beda kalau X lebih besar sama dengan 0 ya, X min 2 itu akan lebih besar sama dengan min 2.
Tapi kalau X bilangan real, maka X-2 tetap bilangan real. Semua bilangan real masih masuk. Nah, kemudian tinggal dikuadratkan. Nah, sekarang bilangan real kalau dikuadratkan, apa yang terjadi? Ya, nilainya lebih besar dari 0. Maka fx pasti nilainya lebih besar dari 0. Jadi, range-nya adalah himpunan dari 0 hingga hingga. Ya, nanti teknik-teknik seperti ini akan lebih banyak teman-teman pelajari selama tutorial. Nah, ini mungkin akan saya skip saja, nanti Anda bisa diskusikan dengan asisten tutorialnya. Nah, ini grafik fungsi gitu ya. Ini cetung tuh biasanya ada bunyi notifikasi, harusnya ada ini sesuatu. Ya? Oh, tidak ada. Oke. Baiknya gitu ya. Ini beberapa grafik yang terkenal atau yang standar ya. Jadi kalau X kuadrat itu grafiknya berbentuk cekung ke atas, di mana di 1 dan di min 1 nilainya adalah 1, kemudian nanti di 2 dan min 2 nilainya adalah 4 gitu ya. Kemudian kalau X pangkat 3, dia mirip dengan X kuadrat, tapi sisi sebelah kirinya yang awalnya cekung ke atas ini dicerminkan, jadi cekung ke bawah. Dan dia masih melewati titik 1,1, min 1, min 1, dan nanti 2,8 gitu ya. 2,8. Kemudian kalau akar, ini bisa kita peroleh dengan yang ini, kita putar. 90 derajat gitu ya, kita putar 90 derajat ke searah jarum jam. Kemudian diambil yang bagian atasnya saja. Kenapa? Ya karena nilai akar itu ya, akar 1 pasti positif. Nilai akar pasti positif. Akar 2 nanti akar dari 4 nilainya 2. Ini grafik fungsi standar yang menurut saya baiknya Anda punya catatannya sendiri. Ingat, nanti ini akan kita gunakan untuk menggambar grafik lain yang lebih kompleks. Jadi kita bisa menggambarkan grafik lain gitu ya dengan melakukan pergeseran. Jadi kalau saya punya, ini berarti saya punya grafik fx, kemudian saya punya C-nya bilangan positif, ini C-nya positif kuncinya, maka grafik lain, ini grafik lain, yang bisa saya tuliskan sebagai ini, bisa dituliskan sebagai efek ditambah C, maka grafik G ini bisa diperoleh dengan menggeser F. Langsung kita contohkan gitu ya. Jadi saya punya grafik fx sama dengan setengah mutlak x ini. Nah, bagaimana grafik dari ini? Nah, menurut aturan ini, kalau ini sebenarnya adalah fx gitu ya. Ini adalah fx. Kalau saya tambah 1, berarti ini fx tambah 1. Artinya grafik fx saya geser. Silakan. Ya, masuk saja. Fx saya geser 1 satuan ke atas. Bentar ya.
Oke, saya kembali ya. Suara saya sudah terdengar kembali? Sudah, Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah, Pak. Jadi grafik GX yang merupakan fx plus 1 ini bisa diperoleh dengan menggeser setiap titiknya satu satuan ke atas. Berarti ini digeser satu ke sini. Ini digeser satu ke atas. Ini digeser satu ke atas. Maka kira-kira nanti grafiknya pasti akan melalui ini nih. Ini geser satu ke atas. Ini geser satu ke atas. Geser satu ke atas. Maka kira-kira grafiknya akan seperti itu. Nah, itu tuh yang biru. Saya coba hapus. Jadi ini fx. Maka grafik dari gx yang merupakan fx plus 1 pasti bentuknya kayak gini di atasnya. Jadi kalau nanti saya punya grafik ini x kuadrat, maka grafik x kuadrat plus 1 x kuadrat plus 1 pasti dia naik ke atasnya gitu ya. Ini pasti x kuadrat plus 1-nya dia naik sejauh 1. Kalau dikurangin, artinya apa? Ya berarti dia digesernya ke bawah sejauh 2. Jadi ini adalah Hx, di mana Hx adalah Fx dikurangi 2. Jadi kalau Anda lihat ya Fx ini adalah range gitu ya. Atau ini kan kalau kita punya X kurva ini kan sumbunya adalah ini sumbu X, ini adalah sumbu Fx gitu ya. Kalau Fx-nya ditambah 1 ya berarti dia digesernya di sumbu ini. Di sumbu Fx-nya, naik turun. Nah sekarang kalau ditambahnya di dalam gitu ya. Jadi yang berubah bukan Fx-nya, tapi ini X-nya yang berubah. Nah, kalau ditambahnya di dalam, artinya kalau awalnya saya punya Fx sama dengan X kuadrat gitu ya. Terus Fx sama dengan X kuadrat. Fx sama dengan X kuadrat. Kemudian Hx-nya adalah X min 1 kuadrat, jadi X-nya diganti dengan X min 1. Ini atau X plus 1 gitu ya. Maka ini yang digeser ke kiri atau ke kanan. Ini kita lihat contohnya. Jadi kalau saya punya Fx sama dengan X kuadrat min 2, ini tadi ya. Ini grafik X kuadrat min 2. Ini dari grafik X kuadrat, kemudian diturunkan 2. Nah, bagaimana kalau saya punya grafik X plus 4 kuadrat min 2? Nah, ini kan sama saja dengan grafik Fx plus 4. Jadi Fx sama dengan X kuadrat min 2. Kemarin kalau saya substitusikan nilai X-nya adalah X plus 4. Artinya X kuadrat ini saya ganti dengan X plus 4 kuadrat min 2. Nah berarti apa? Oh kalau seperti ini dia digesernya ke kiri. Jadi ini kalau positif digesernya ke kiri. Kalau negatif gesernya ke kanan. Berarti yang saya peroleh grafik GX-nya seperti apa? Oh ini nih. Ini grafik GX sama dengan Fx plus 4. Digeser ke kiri sejauh 4. Jadi titik ini saya geser ke kiri 4 satuan. Titik ini saya geser ke kiri 4 satuan. Titik ini saya geser ke kiri 4 satuan. Ini saya geser ke kiri 4 satuan. Ini juga digeser ke kiri gitu ya. Ini geser ke kiri satuan. Ini juga digeser ke kiri.
Jadi kalau dijumlahkan dia geser ke kiri atau kanan, kemudian kalau dikurangkan, kalau dijumlahkan ditambah konstanta dia geser ke kiri, kalau dikurangkan dia geser ke kanan. Oke, sampai di sini ya pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, saya teruskan dulu, kemudian ini transformasi. Kemudian kalau Gx-nya adalah F min X, jadi yang dalam dinegatifkan, maka grafik yang diperoleh adalah mencerminkan terhadap ini. Jadi yang awalnya positif, sekarang jadi negatif. Jadi dicerminkannya terhadap sumbu Y. Sehingga kalau saya punya efek adalah ini, maka ini adalah F min X-nya. Benar nggak ini F min X-nya? Benar ya? Akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Nanti ini bisa dibaca kembali deh, karena kita kejar untuk materi minggu 3-nya. Kita belum masuk. Jadi ada 3 pencerminan gitu ya. Kemudian yang disebut sebagai fungsi ganjil dan fungsi genap. Sebuah fungsi dikatakan fungsi genap jika nilai F min X sama dengan nilai Fx untuk semua X. Contohnya ini gitu ya. Ini Fx-nya adalah X kuadrat. F min X-nya tentu adalah min X kuadrat. Ya, tentu ini sama dengan min 1 dikuadratkan. X-nya dikuadratkan ya, sama saja X kuadrat. Jadi kalau F min X-nya sama dengan Fx, maka ini kita sebut sebagai fungsi genap. Ini juga sama, G min X-nya adalah akar 1 min X pangkat, min 1 min X pangkat 4. Akar 1, ya min X dipangkatkan dengan pangkat genap, ya ini akan kita peroleh X pangkat 4. Ini sama dengan Gx-nya. Jadi dia fungsi genap. Catatan dulu saja. Kemudian ganjil kalau F min X sama dengan min Fx. Tadi ingat kalau genap, F min X itu sama dengan Fx, tidak berubah. Kalau ganjil, F min X itu sama dengan min Fx. F min X sama dengan min Fx. Ya, contohnya ini gitu ya. Fx-nya ini, maka F min X adalah min X pangkat 3, ini jadi min X pangkat 3 gitu ya. Negatifnya tetap. Berarti ini sama dengan min X pangkat 3-nya adalah Fx. Yang ini juga sama. G min X itu sama dengan 4 dikali min X pangkat 3 dikurangi min X. Ini akan sama dengan min 4 X pangkat 3 plus X. Kemudian kalau negatifnya saya keluarkan gitu ya, ini jadi min 4X pangkat 3 min X. Ini min Gx. Jadi untuk melihat fungsi ganjil atau fungsi genap, kita substitusikan min X, apakah dia tetap sama atau jadi negatifnya.
Kalau tetap sama berarti dia fungsi genap, kalau jadi negatifnya berarti dia fungsi ganjil. Oke, kemudian fungsi-fungsi yang ada itu bisa kita operasikan. Bisa kita jumlahkan, kurangkan, atau kita bagi, atau kita kali. Dan atau satu lagi yaitu fungsi komposisi. Nah, secara umum ya kalau kita jumlahkan ya tinggal kita operasikan saja. Misalkan saya punya fx sama dengan x kuadrat, gx-nya sama dengan akar x min 1 gitu ya. Ya kalau fungsi f plus g x, ya ini adalah fungsi yang diperoleh dengan kita jumlahkan ini fx-nya x kuadrat, kita tambahkan dengan akar x min 1. Begitu juga pengurangan dan perkalian gitu ya. Berarti kalau f kali g x itu adalah x kuadrat dikali dengan akar x min 1. Kalau pembagian ya f per g x itu adalah fungsi yang kita peroleh dengan membagi x kuadrat dengan akar x min 1. Ya, operasinya berjalan secara natural. Nah, yang tidak natural mungkin adalah domainnya gitu ya. Jadi kalau saya punya fungsi penjumlahan dua fungsi, selisih dua fungsi, perkalian dua fungsi, atau pembagian dari dua buah fungsi gitu ya. Satu fungsi dibagi dengan yang lain. Domainnya seperti apa gitu. Nah, domainnya ya secara umum adalah irisannya. Kenapa? Ya, katakanlah kalau saya punya sekarang f-nya adalah akar x. Domainnya apa? Ingat, kalau saya punya akar x, domainnya apa? Bilangan real Bisa tapi sama negatif. dengan 0. Bukan negatif, positif. Bilangan bulat yang lebih besar atau sama, bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Iya, hingga tak hingga. Jadi dari 0 sampai tak hingga. Kalau fx-nya, jangan fx, gx sama dengan seper x min 1 kali x min 2. Domainnya apa? Ini Tidak sama dengan satu. Tidak boleh Sama dengan satu. dan tidak boleh sama dengan Tidak sama dengan satu dan tidak sama dengan X-nya tidak boleh sama dengan 1, X-nya tidak boleh sama dengan 2 gitu ya. Berarti dia dari min tak hingga sampai dengan 1, 1 sampai dengan 2, gabung dengan berapa itu? 2 sampai hingga. Nah, bagaimana dengan F plus GX? Berarti fungsinya kan akar X plus seper X min 1 kali X min 2. Apa domainnya? Ya, tentu dia harus kalau X-nya anggota domain F plus G, berarti X-nya harus lolos ya di F-nya. Dan X-nya juga harus ada di G gitu ya. Jadi X-nya harus anggota domain F, dan X-nya harus anggota domain G. Ya bisa dilihat saja kalau saya pilih. Misalkan X-nya sama dengan min 1. Kan nggak masuk sini ya. Tidak masuk domain F. Ya pasti dia nggak akan masuk di sini. Karena ada fungsi akar X-nya.
Jadi syaratnya tentu X-nya harus ada di domain F. Kemudian X-nya juga harus ada di domain G-nya. Walaupun X sama dengan 1 itu boleh gitu ya di sini. Tapi di sini tidak boleh. Maka ya kalau saya masuk X sama dengan 1 ya di sini ada nilainya. Tapi secara keseluruhan tidak ada karena di sini begitu X-nya sama dengan 1, di sini pembagian terhadap 0. Jadi secara umum ya domainnya pasti irisannya. Artinya dia harus memenuhi kedua syarat ini. Artinya domain dari F plus G ini adalah irisan dari 0 sampai tak hingga kurang diiris dengan ini ya, minta hingga sampai dengan 1, gabung 1 sampai dengan 2, digabung dengan 2 sampai tak hingga. Ya tentu yang kita peroleh adalah ya minta hingga sampai 0-nya kan habis gitu ya. Jadi yang benar ya dari 0 sampai dengan 1 digabung 1 sampai dengan 2 digabung dengan 2 sampai hingga. Atau ya bisa saja Anda langsung lihat akhir saja fungsinya apa, kemudian cek agar terdefinisi apa saja syarat yang harus terpenuhi. Jadi ini untuk penjumlahan, selisih, dan perkalian ya, harusnya ini perkalian. Cukup dengan mengiriskan. Tapi begitu kita punya pembagian terhadap GX, maka tidak cukup irisannya. Kita harus mengeluarkan semua nilai X yang membuat GX-nya bernilai 0. Lihat ada contohnya nggak ya? Oke, ini beberapa contoh gitu ya. Oke, dicoba deh 2 menit gitu.
Tentukan domain dari fungsi f min gx dan f per hx. Ada dua ini ya. Domain f min g dan domain dari f per h. Oh, f per h ternyata ya. Ada yang sudah memperoleh salah satunya? Sebentar ya. Oh, kan ada yang present ya. Mas. Kalau di Zoom ya, saya bisa langsung melihat gitu yang raise hand siapa gitu ya. Tapi kalau di Google Meet, kalau saya sedang present, nah saya hanya dapat centung gitu ya. Hanya dapat bunyi saja gitu. Nah, nanti kalau misalkan mau raise hand lagi sambil open mic sebentar gitu ya, Pak, saya gitu ya, biar saya ini. Tadi Oriza ya, Oriza tadi yang pertama saya lihat. Oriza yang mana? Sudah dapat yang mana? Domain yang mana? Izin menjawab, Pak. Saya sudah dapat yang f min gx itu. Ini domainnya apa berarti? Jadi domain dari df itu min 9, tak hingga, sedangkan domain dari dg itu min tak hingga, 1. Jadi irisannya itu domain dari f min g itu min 9,1. Oke, jadi langkahnya sudah baik ya dari Oriza bahwa cari dulu domain F-nya. Domain F-nya adalah min 9 sampai dengan tak hingga. 9-nya boleh masuk. Kemudian domain G-nya adalah tadi apa? Min tak hingga sampai 1 ya? Min tak hingga, 1. Min tak hingga sampai 1, satunya boleh masuk. Akibatnya domain dari F min G dia adalah irisannya. Min 9 sampai tak hingga diiriskan dengan min tak hingga sampai dengan 1. Hasilnya apa? Min 9 sampai 1. Di min 9 sampai dengan 1 ya. Oke, ini sudah oke. Kemudian untuk yang ini deh, yang domain F per H. Yang lain gitu siapa? Tadi itu ada yang bunyi. Farhan, ada Farhan? Oke, sama ya, berarti domain F-nya apa gitu ya. Sudah diperoleh oleh Oriza, min 9 sampai dengan 8, kemudian domain H, gitu kan ada H ya. Domain H itu apa? Ya, fungsi polinom. Fungsi polinom domainnya apa? Seluruh bilangan real ya. Nah, berarti nanti tinggal akibatnya domain dari F per H, yaitu adalah irisan dari domain F dengan domain H, kemudian dikurangi dengan himpunan semua nilai X, di mana Hx-nya bernilai 0. Berarti ini dulu irisannya adalah min 9 sampai dengan tak hingga. Kita iris dengan min tak hingga sampai dengan tak hingga. Tentu ya irisannya adalah min 9 sampai tak hingga gitu ya. Nah, sekarang X yang membuat Hx-nya 0 apa? Ingat? Akar 2 sama minus akar 2, Pak. Akar 2 dan minus akar 2.
Oke, terima kasih. Jadi ini hasil irisannya adalah min 9 sampai dengan tak hingga. Ini kita kurangkan dengan minus akar 2 dan akar 2. Jadi yang kita peroleh apa ya? Dari minus 9 sampai dengan minus akar 2, karena akar 2-nya nggak boleh masuk ya. Ini hati-hati kurungnya minus 11, kurungnya kurung siku karena dia ikut. Minus sama akar 2 karena dia nggak kita ini tandanya adalah kita hilangkan dia dari himpunan awalnya gitu ya. Dikurangi 1 berarti atau A kurang 1 berarti dari himpunan A satunya saya kurangkan, saya hilangkan. Ini kita boleh akar 2 sampai dengan min akar 2 sampai dengan akar 2, kemudian akar 2 sampai dengan tak hingga. Jadi min akar 2 dan akar 2 ini kita hilangkan dari domainnya. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Ada pertanyaan dulu? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai fungsi komposisi. Jadi kita mensubstitusikan sebuah fungsi ke fungsi yang lain. Jadi kalau saya punya f OGX, berarti ini kita mulai dari belakang gitu ya. Berarti f-nya, nilai x di f-nya saya ganti dengan gx. Jadi kalau saya punya f-nya adalah x kuadrat min 2x plus 4, gx-nya 2x min 1, artinya ini x-nya saya ganti dengan gx, artinya x-nya itu saya ganti dengan 2x min 1, berarti semua yang di sini saya ganti dengan 2x min 1. Yang saya peroleh adalah 2x min 1 itu saya kuadratkan dari ini, dikurangi 2 kali 2x min 1, ditambah dengan 4. Jadi Anda bisa sederhanakan gitu ya. 4x kuadrat min 4x plus 1 dikurangi 4x min plus 4 plus 4. Jadi Anda peroleh 4x kuadrat min 8x 9. Ini adalah fungsi hasil komposisinya. Atau ya sampai sini sebenarnya juga nggak masalah. Kan dari baris itu dan baris kedua di bawahnya dia adalah hasil yang sama. Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu yang 2x min 1 bukan jadinya min 4x plus 2, Pak? Plus 2. Kenapa? Ya, kita coba manual gitu ya. 2x kali 2x kita peroleh 4x kuadrat. 2x kali min 1 kita punya min 2x. Kemudian min 1 dikali 2x kita peroleh min 2x. Nah, min 1 kali min 1 kita peroleh plus 1. Jadi perkalian, hati-hati. Mungkin yang Anda dapat dijumlahkan, nah itu jadi tidak sesuai. Jadi sepertinya oke ya, 4x kuadrat min 4x plus 1. Bukan yang itu Pak, yang sebelahnya yang min 2. Yang sebelahnya Oh, minus 2 ini ya dikali dengan min 1. Oke. Jadi ini adalah plus 4 ya. Plus 2, ya Allah. Plus 2. Berarti apa?
7 ya? Plus 7, Pak. Iya, Pak. Oke, Iya terima Pak, kasih plus 7 banyak. Pak. Oke, thank you. Nah, kalau lagi belajar gini latihan ya dimaafkan gitu ya. Tapi kalau Anda yang ujian gitu terus salah, nah itu baru coret-coret gitu. Oke, jadi berarti nanti untuk ujian atau tugas lebih teliti. Jangan tiru saya dalam hal ketelitian ya. Oke, ada lagi? Oke, nah bagaimana dengan domainnya? Ya, ilustrasinya seperti ini. FGX gitu ya, kalau saya punya F. Atau FOG gitu ya, kalau saya punya FOGX. Itu adalah F, saya substitusikan nilai GX. Artinya X-nya itu masuk ke G dulu. Jadi X-nya masuk ke G dulu, jadi GX, GX-nya ini yang masuk ke F, jadi FGX. Sehingga agar terdefinisi gimana? Tentu titik-titik X-nya harus bisa masuk ke range-nya gitu ya. Jadi di anggota domain gitu ya. Kalau ada titik X yang di sini yang bukan anggota domain dari G ya tentu dia akan gagal. Jadi persyarat pertama adalah X-nya anggota domain dari G. Nah, tapi nilai-nilai di domain ini kan ada yang dipetakan ke sini nih. Jadi range-nya itu adalah yang ini. Ada yang dipetakan ke sini, ada yang dipetakan ke situ. Yang ke sini, dia masuk ke domainnya F. Yang ke situ dia nggak masuk ke domainnya F. Tentu yang di sini, yang di situ, ini tidak bisa diteruskan. Oleh FGX. Yang bisa diteruskan adalah yang masuk ke domain F-nya juga. Berarti ini Fx-nya. GX-nya harus anggota domain F. Agar kita bisa mendapatkan FGX-nya. Kalau begitu syaratnya apa untuk bisa terdefinisi? Ya, agar bisa terdefinisi, maka X-nya pertama adalah harus anggota dari domain G. Kemudian syarat keduanya GX-nya harus ada di antara range G dan domain F. GX-nya berada di irisan ini. Di anggota domain FOGX adalah X pada domain G yang membuat GX berada di irisan range G dan BF. Secara notasi mungkin terlihat ribet gitu ya, sedikit sulit. Tapi ya kalau mau mencari domain ya kembali saja ke fungsi ke definisi dari daerah, ke definisi dari domain. Apa itu definisi dari domain? Ya daerah atau himpunan semua nilai X yang membuat kalau berarti ini domain dari FOG gitu ya. FOG yang membuat FOG terdefinisi. Ya daripada tadi ya Anda bisa saja menggunakan tadi ya aturan yang tadi atau ya bisa saja kita lihat saja karena Fx-nya adalah akar X plus 3 gitu ya.
dan GX-nya adalah 1/(x - 2), maka kita lihat FOG X-nya apa? FOG X-nya kan berarti si akar ini, akar X ini, X-nya kita ganti dengan 1/(x - 2) ya. Jadi kita tulis dulu saja fungsinya tanpa ada penyederhanaan. Ya, kemudian kita lakukan langkah biasa agar terdefinisi seperti apa. Saya punya pecahan di situ, tentu yang pertama adalah X - 2-nya tidak boleh 0 kan ya. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan 2. Jadi karena ada pecahan seperti itu, ya kita pasti punya syarat pertama X - 2-nya nggak boleh 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 2. Yang syarat kedua, nilai di dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Syarat yang kedua, 1/(x - 2) ditambah 3 itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya ini solusinya gimana ya? Kita selesaikan saja. Ini kan pertidaksamaan. Kita sama dengan penyebut. Ini nanti jadi 3x min 3 dikali x min 2 gitu ya. X min 2. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 3x. Nah, 1 ditambah min 6. Tambah 1 min 6 per x min 2 harus lebih besar sama dengan 0. Ini bukan sama dengan ya, maka. Jadi jangan salah notasi. 3x min berapa jadi? Min 5. Min 5. Per x min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita gunakan bantuan garis bilangan gitu ya. Kita punya pembuat nolnya adalah 2 dan 5/3 ya. Dan 5/3. Ya kita cek nilainya. Paling mudah kita cek di 0 gitu ya. Di 0 nilainya adalah positif. Nanti di sini akan negatif, di sini akan positif. Karena yang dicari adalah yang positif, berarti kita punya daerahnya dua ini. Your battery is running low. Oke, sebentar. Nah, saya ambil charger sebentar. Baik, Pak. Ya, jadi agar
definisi. Berarti apa? Nilai X-nya harus berada dari min tak hingga sampai dengan 5/3. Ini boleh masuk ya, karena dia di atas. Jadi kalau dia nilainya 5/3, nilainya 0, pembilangnya nggak masalah. Gabung dengan dari 2 sampai dengan time. Oke, jadi ya syaratnya ini. Berarti irisannya apa gitu ya, atau dia yang harus memenuhi keduanya apa? Simpulannya tentu domain dari FOG-nya harus memenuhi keduanya, berarti dia di antara min 8,5/3 gabung 2 sampai 8 dan tidak boleh sama dengan 2. Tapi di sini sudah memang tidak pernah sama dengan 2, jadi ini saja cukup gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, silakan dicatat dulu. Saya coba bergeser tempat sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Ini, ya, jadi untuk materi fungsi dan grafik fungsi, materi terakhirnya adalah ini, yaitu komposisi dari fungsi dan bagaimana menentukan domain fungsi komposisi dan menentukan nilainya ya. Kalau menentukan nilainya nanti tinggal substitusikan dulu ke G, kemudian substitusikan ke hasil G3-nya ke F, seperti itu. Jadi teman-teman bisa banyak dicoba di
tutorial. Oke, kita coba masuk untuk materi berikutnya. Minggu 3. Oke, jadi materi modul 3 sendiri kita akan masuk ke yang kita sebut sebagai limit, dan nanti kita bicara juga tentang kekontinuan. Apa beda limit? Nanti nilai limit dan nilai fungsi gitu ya. Kemudian continue. Kalau saya mau tahu fungsi itu continue atau tidak, apa yang saya cek? Jadi kita lihat ternyata kita mendefinisikan continue itu menggunakan limit kalau limit kiri dan limit kanannya sama dan dia akan sama dengan nilai fungsinya. Jadi tujuan hari ini adalah memahami definisi limit, menentukan nilai limit itu fungsi, kemudian menemukan garis asimtot dari fungsi, nanti ada yang kita sebut sebagai garis asimtot, dan menentukan fungsi kontinu dengan konsep limit. Jadi kita bicara arti limit terlebih dahulu. Jadi limit fungsi pada satu titik, nilai limit fungsi pada satu titik ini bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi ini. Ini kita bacanya adalah nilai limit fungsi fx ketika x menuju c adalah L. Atau bisa juga kita tulis berdasarkan ini, L adalah nilai limit fungsi fx ketika x menuju c. Cara atau arti lainnya adalah ketika kita punya nilai x-nya bergerak gitu ya. Jadi kalau saya punya fungsi fx, saya punya titik C di sini di sumbu X-nya. Nilai X kan tersebar ya. Ada banyak nilai X-nya. Nah, ketika X-nya menuju C, tentu di sini ada Fx. Nanti ini Fx-nya apa? Ketika X-nya di sini Fx-nya apa? Nah, nilai Fx ini akan menuju L. Jadi bergerak. Jadi kalau X-nya bergerak ke kanan gitu ya, nanti efeknya apakah bergerak turun atau bergerak naik, tapi dia pasti menuju sebuah nilai. Nilainya adalah L. Sebagai contoh, ketika punya fx sama dengan x plus 5 gitu ya, limit x menuju 5 dari x plus 5 adalah 10. Jadi ini C-nya. Ya kalau saya punya misalkan x sama dengan 1, K6 gitu, fx-nya adalah fx-nya adalah 6. Ketika saya punya x sama dengan 8, sorry, x sama dengan 3, Kfx-nya sama dengan 8.
Jika saya punya X-nya sama dengan 9, ya nanti ini Fx-nya akan sama dengan ini Fx-nya sama dengan 4 ya. Jadi X-nya sama dengan 5. Jadi dari 1 ke 3 ke 4, ini kan dia bergerak ya, bergerak menuju 5. Nilai Fx-nya dari 6 ke 8 ke 9, dia menuju ke 10 gitu ya. Jadi artinya itu. Jadi ketika nilai X-nya menuju ke 5, maka nilai Fx-nya menuju ke 10. Nah, bagaimana dengan X kuadrat min 5 per X min 5? Secara grafik dia sama saja ya. Jadi ini selama X-nya tidak sama dengan 5 ya nilainya sama gitu ya. Nah, ternyata limit X menuju 5 dari X kuadrat min 5 per X min 5 itu juga sama dengan, oh ini salah ya, ini min 25 harusnya. Sebentar, ini sebelumnya apa? Oh iya, ini 25 harusnya. Belum diperbaiki ternyata. Jadi kalau saya punya efeknya sekarang adalah X kuadrat min 25 per X min 5, nah limitnya juga sama dengan 10. Jadi kalau saya punya Fx sama dengan X kuadrat min 25 per X min 5, limit X menuju 5 dari Fx-nya adalah 10. Jadi ketika X-nya menuju 5, nilai Fx-nya menuju ke 10. Nah, pertanyaannya sekarang F5-nya berapa? Kalau saya punya efeknya adalah X kuadrat min 25. Ada yang 0, yang lain? 0 per 0. Ada yang bilang 0 per 0? Tidak terdefinisi, Pak. Tidak terdefinisi, Pak. Tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi, Pak. Jadi F5 ini tidak terdefinisi. Karena dia pembagian terhadap 0. Tapi limitnya ada. Kenapa limitnya boleh ada? Padahal dia di F5 tidak terdefinisi. Ada yang mau berpendapat? Jadi pertanyaannya adalah, nih, kenapa limitnya ada? Nah itu mendekati 5 Pak, bukan 5. Benar sekali. Siapa nih barusan? Aulia Pak. Ya, karena Aulia ya. Terima kasih Aulia. Jadi karena limit itu, kita bicara limit X menuju 5 artinya X-nya mendekati 5. Kalau mendekati artinya X-nya itu tidak pernah sama dengan 5. Jadi kita bisa hitung sebenarnya nilainya. X-nya tidak pernah sama dengan 5. Jadi dia pasti terdefinisi, berarti X min 5-nya tidak sama dengan 0. Jadi limitnya kita selalu bisa mendapatkan fungsinya ada gitu ya. Tapi begitu F5 ya ini nggak terdefinisi karena dia berada di X min 5-nya tidak. X 5-nya adalah 0 nantinya gitu. Jadi ini limit, definisinya dia bergerak gitu ya. Kalau dia bergerak menuju 5, maka nilai efeknya juga bergerak menuju 10. Dari kanan juga sama, dia bergerak dari kanan menuju 5, X-nya.
Ya, nilai fx-nya menuju 10. Oke, nah, terkadang kita punya fungsinya bercabang gitu ya. Artinya tidak, ini gambarnya kurang. Oke, jadi kalau misalkan sekarang kita diberikan fungsinya seperti ini. Untuk x yang kurang dari 2, fungsinya adalah x kuadrat per 5 plus 5. Untuk x yang lebih besar dari 2, fungsinya adalah min x plus 5. Kemudian untuk x yang sama dengan 2, nilainya 5. Nah, coba tentukan limitnya. Berarti limitnya apa? Limit ketika x-nya menuju 5. Jadi, nilai fx-nya menuju berapa ketika x-nya menuju 5 pada fungsi ini? 10, Pak. Ya. Menuju 10 ya. Jadi dari sini bergerak ke kanan, nilainya naik, menuju 10. Dari sini bergerak ke kiri menuju 5, nilainya naik, menuju 10 gitu ya. Nah, kalau yang ini, F5-nya berapa? Nilai, oh, ini harusnya 5 ya. Belum diperbaiki. Banyak sekali yang belum diperbaiki. Ini nanti tolong diperbaiki ya catatan Anda. Ini harusnya untuk X kurang dari 5. Ini untuk X lebih besar dari 5. X sama dengan 5. Kalau kayak gini berarti F5-nya berapa? 5, Pak. 5, Pak. 5, Pak. Sama dengan 5 berarti boleh 5 kan ya? Jadi ketika X-nya sama dengan 5, F5-nya ya 5 gitu ya. Ada nilainya. Jadi ada kasus di mana yang pertama tentu adalah nilai limitnya sama gitu ya dengan nilai fungsinya. Yang ini nilai fungsinya tidak ada. Yang ini nilai fungsinya ada, limitnya ada, tapi nilainya berbeda. Jadi sekali lagi kalau kita bicara limit, kita nggak peduli sebenarnya. Nilainya di titik tersebut berapa, kita nggak pernah peduli. Yang kita pedulikan adalah di sekitarnya itu menuju ke mana. Ini sudah. Ini gambar dan ini nggak sinkron ya. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau sekarang efeknya adalah X kuadrat per 5. Untuk X kurang dari sama dengan 5. Efeknya min X plus 15 untuk X lebih besar dari 5. Limitnya gimana? Limitnya nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena X-nya Karena lebih bingung dari dia sama mau menuju kemana sebenarnya gitu. Gimana? Jadi ketika X-nya menuju 5 gitu ya dari kiri, dia menuju 5. Kalau X-nya menuju 5 dari kanan, dia menuju 10. Jadi mau menuju kemana sebenarnya? Nah, kalau saya punya fungsi yang seperti ini, ya berarti limitnya tidak ada.
Karena tidak jelas dia mau kemananya. Kemudian ada lagi yang kasus seperti ini. Yaitu ketika fx adalah sin seper x gitu ya. Nanti Anda bisa coba isi nilai ini ya. Isi nilai-nilai pada tabel ini. Nanti Anda bisa melihat bahwa semakin dia dekat ke jadi ketika x-nya menuju 0 gitu ya, seper x-nya kan menuju Taingga. Ini juga kalimat yang ini saya pinjam gitu ya. Bahwa tentu kalau x-nya makin kecil gitu ya, seper x-nya makin besar gitu ya. Menuju Taingga. Nah, nilai sin kan kalau kita tahu ketika sin itu nilainya selalu seperti ini ya. Terus seperti itu dari -1 sampai 1 menuju Taingga. Dia tidak semakin kecil, tidak semakin lebar naik turunnya. Sehingga ya ini kita sin seper x berarti sin dari nilai yang menuju Taingga, berarti dia sebenarnya naik turun gitu ya. Nilainya selalu naik turun. 1 0 min 1 0 1 0 min 1 gitu ya. Nah, yang ini juga kita sebutnya bahwa limitnya menuju 0 nggak ada. Karena ya nilainya selalu berfluktuatif di antara min 1 sampai dengan 1. Jadi y-nya ini nggak ada y pasnya. Oh, dia akan menuju y sama dengan ini, nggak ada. Dia naik turun. Nah, ini kita juga sebut limitnya tidak ada. Ini juga kalau diperbesar ya, skalanya gitu ya. Skalanya 1 sampai 0, ini skalanya 0. Nggak terlalu ini ya. Ya, seperti itu. Jadi dia mau diperbesar gitu ya, kalau kita zoom, dia tetap naik turun. Jadi Anda bisa coba menggunakan aplikasi gitu ya. Jadi dia nggak ada limitnya. Dia nggak menuju satu nilai si sumbu y-nya. Nah, yang satu lagi adalah ketika nilainya seperti ini. Seper mutlak x gitu ya. Artinya kalau dia menuju 0 kan tentu pembagiannya dibagi dengan 0,01, dibagi 0,0001, dibagi 0,000001. Nilainya semakin besar gitu ya. Begitu juga kalau didekati dari kanan, dia juga semakin besar. Nah, ini juga kita sebut limitnya tidak ada. Atau secara khusus, ini bisa kita tuliskan sebagai limit x menuju c-nya sama dengan positif Taingga. Ini jika nilai fx-nya naik tak terbatas. Jadi, limit x menuju c sama dengan limit menuju x menuju c dari fx sama dengan positif Taingga. Ini bukan artinya nilainya sama dengan Taingga gitu ya. Ini bukan artinya nilainya sama dengan Taingga, tapi artinya nilai fx-nya naik terus tanpa batas. Karena sekali lagi Taingga itu bukan bilangan. Nah, kalau sama dengan negatif Taingga artinya ketika nilai fx-nya turun tanpa batas. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini tadi jawabannya bahwa kalau saya punya fungsi seperti ini, limit x menuju 5-nya tidak ada gitu ya. Karena dari kiri dan dari kanannya tidak sama. Nah, tapi untuk yang ini khusus berbeda dengan dua yang ini gitu ya. Kalau yang ini dari kiri dan kanan memang
tidak ada nilai yang dituju. Ini dari kiri nilainya naik turun terus. Dari kanan naik turun terus. Ini kalau dari kiri dan dari kanan sama-sama naik gitu ya. Nah, bagaimana kalau nggak kompak gitu? Contohnya yang ini tadi. Yang ini kan kita bisa lihat bahwa dari kiri ada sih nilai yang dituju, 5 gitu ya. Dari kanan ada sih nilai yang dituju, 10, tapi memang tidak kompak. Nah, untuk yang ini kita memperkenalkan apa yang disebut sebagai limit kiri dan limit kanan. Limit kanan kita notasikan dengan positif, yaitu limit X menuju C, positif. Limit X menuju C dari kanan. Jadi, limit X menuju C dari kanan dari fx sama dengan L, artinya ketika X-nya menuju C dari kanan, atau ketika X-nya lebih besar dari C, dan nilainya semakin dekat ke C, maka nilai Y sama dengan fx-nya menuju L. Nah, kalau untuk fungsi yang ini, limit X menuju 5 dari kanannya apa? 10, Pak. 10 ya. Karena yang kita lihat adalah ketika X-nya lebih besar dari 5 gitu ya, di sebelah kanannya. Nilai X-nya nih. Makin menuju 5, dia semakin menuju ke 10. Sebaliknya, kalau saya punya limit kiri berarti menuju C-nya dari kiri, atau ketika X-nya kurang dari C. Simbolnya masih salah. Kalau ini dari kiri berarti menuju berapa? 5, Pak. 5, Pak. 5 ya. Jadi itu limit kiri, kemudian ada limit kanan. Nah, ini. Ada di... Oh, ini sudah ada ya nanti di tutorial ya, nanti dibahas oleh kakak tingkat Anda. Pak, ini soal tutorial bukan ya? Apa ini kita baca? Nah, ini dicoba gitu ya. 2 menit ditentukan masing-masing nilainya. Bagus kalau kalian udah tahu.
Oke. Sudah diperoleh hasilnya? Untuk yang A apa dapatnya? Ketika X-nya Satu. menuju 1 dari kiri, 1, Pak. menuju 1 1, ya. Pak. 1, Pak. 1, Pak. Yang B, X-nya menuju 1 dari kanan, 0 Pak. 0. 0, Pak. 0, Pak. 0 ya. 0. X-nya menuju 1 berarti Tidak Tidak ada. ada. Tidak ada, Pak. Sudah ada. tidak ada ya. Nilai G1-nya 0. 0, Pak. kita lihat dia bulat penuhnya di mana? Di 0 ya. 0, Pak. X menuju 2 dari kanan, 1. 1. X menuju 2 dari kiri, 1. 1. G2-nya 1. 1, Pak. berarti ini juga 1 ya. 1. Yang terakhir yang I limit X menuju 3-nya adalah 0. 0 ya, dari kiri dan dari kanannya menuju 0. Limit kiri, limit kiri berarti cari dari kiri, limit kanan berarti dari kanan. Kalau limit berarti dari kiri dan kanannya harus sama. Ini aturan limit ada di modul gitu ya. Di yang pertama dia bilang bahwa kalau limit dari suatu konstanta dikali dengan fungsi, ya konstantanya boleh keluar dari limit. Berarti sama dengan konstanta kali limit fungsinya. Kemudian kalau ada limit dari penjumlahan dua buah fungsi, ya kita bisa hitung limit masing-masing fungsi, baru kita jumlahkan. Begitu juga perkalian. Limit dari perkalian fungsi itu akan sama dengan limit masing-masing fungsinya kemudian dikalikan. Pembagian juga sama, dengan syarat tentunya bahwa limit X menuju C dari Gx-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, ada pembagian terhadap 0, berarti kita tidak bisa mendefinisikan limit tersebut. Kalau sama dengan 0, ya aturannya tidak bisa digunakan, berarti kita harus menggunakan aturan lain. Apakah nanti ada harus difaktorkan dulu atau seperti apa, ya kita nggak tahu. Atau memang hasilnya tidak terdefinisi atau hasilnya tak hingga. Sebagai contoh, kalau saya punya X kuadrat min 4, berarti ini fx-nya, sama dengan 5, dan X plus 3, limit X menuju 3-nya adalah 6, ini Gx-nya. Berarti ini limit dari 2 kali X kuadrat min 8, ini sama dengan 2 kali X kuadrat min 4, sama dengan 2 kali limit di limit ini akan sama dengan ini gitu ya, 2-nya boleh keluar limit. Kemudian kalau seperti ini, limit dari penjumlahan, ya saya bisa hitung limitnya ini sendiri, saya hitung limitnya sendiri, baru dijumlahkan. Perkalian juga sama. Saya bisa hitung limitnya masing-masing. Pembagian juga sama. Nah, kasus berbeda gitu ya, ketika kalau misalkan limit X min 3-nya sama dengan 0, maka yang ini apa hasilnya gitu ya. Nah, apakah boleh saya tuliskan seperti ini ketika limit X menuju 3 dari Gx-nya 0? Tidak boleh gitu ya. Jadi Anda tidak boleh menuliskan pecahan, membagikan limitnya gitu ya, menghitung limit masing-masing kalau penyebutnya itu menghasilkan limitnya 0. Tapi kalau
Tidak, kalau penyebutnya bilangan tak nol ya, kita bisa hitung limit masing-masing. Jadi perlu berhati-hati kalau limit dari penyebutnya nol. Kita tidak boleh menghitung limit masing-masing. Nah, untuk kasus yang seperti itu ketika kita menghitung limit ternyata penyebutnya menghasilkan 0, ada dua kasus yang terjadi gitu ya, secara umum ya. Ini ada dua contoh ketika efeknya x kuadrat plus 9 per x min 3 dan x kuadrat min 9 per x min 3. Nah, untuk kasus yang di sebelah kanan, ketika x kuadrat min 9 per x min 3, x kuadrat min 9-nya bisa kita tuliskan sebagai x min 3 kali x plus 3. Nah, ini kita bisa melakukan penyederhanaan. Syaratnya di yang merah ini nih. Jadi ketika kita menghitung limit x mendekati 3, kuncinya adalah x-nya tidak pernah sama dengan 3. Artinya x min 3-nya tidak pernah sama dengan 0. Nah, kalau saya punya bilangan yang tak 0, misalkan A-nya tidak 0, tentu A per A hasilnya 1. Apapun A-nya. Sehingga x min 3 per x min 3, selama x min 3-nya tidak 0, hasilnya 1. Akibatnya, ketika kita menghitung limit ini dan kita faktorkan, sekali lagi karena x min 3-nya tidak sama dengan 0, ya ini nilainya adalah 1. Sehingga kita bisa menyederhanakan menjadi limit x menuju 3 dari x plus 3 saja. Sama nilainya. Sama dengan 6. Kita bisa menghitung limitnya ternyata adalah 6. Seperti yang tadi. Tapi F3-nya tetap tidak ada gitu ya. F3-nya tetap tidak terdefinisi. Kalau kita menghitung F3, kita nggak boleh melakukan coret kayak gini, nggak boleh. Tapi kalau menghitung limit, boleh dicoret. Karena syaratnya yang merah ini, limitnya nggak, Pak. Kita bicara limit, kita mendekati. Artinya nilainya tidak pernah sama. Oke. Ya, mungkin untuk hari ini, sampai di sini dulu ya. Kita masih ada dalil apit, ada limit fungsi trigonometri, ada limit khusus untuk fungsi trigonometri, ada limit di tahingga dan limit tahingga. Terus ada asimtot, ada banyak ternyata ya. Kemudian terakhir ke kontinuan. Tapi kita cukupkan sampai di sini dulu karena sudah jam 8.45 gitu ya. Sudah habis. Daftar hadirnya saya kirim melalui kolom chat. Jadi silakan diisi melalui Google Form gitu ya. Oke, Nesya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, jadi gini, kan ada beberapa mahasiswa yang HP-nya itu lowbat gara-gara di Belwis itu mati lampu, Pak. Lampunya lagi konslet. Itu gimana, Pak? Oke. Apa nanti isi saja gitu ya. Kalau tadi sempat hadir, isi saja gitu ya. Tapi kalau emang tidak hadir ya bukan kesalahan Anda gitu ya sih, nggak masalah. Jadi nggak apa-apa lah, selama bisa mengisi gitu ya. Berarti nanti, tapi pastikan ya, kalau Anda mengisi daftar hadir kan artinya Anda mengikuti perkuliahan ini gitu ya. Dalam artian ya kalau memang tidak mendengarkan secara langsung ya nanti wajib menonton rekamannya gitu ya. Jadi, Ya, baik, Pak. Di mengisi daftar hadir artinya Anda mempelajari materinya gitu. Oke, ada lagi? Cukup, Pak. Oke, ya. Kalau begitu mungkin ini
yang bisa saya berikan untuk perkuliahan kita pada hari ini. Kalau Zoom kita bisa lihat semuanya gitu ya, kalau Meet yang tampil hanya beberapa gitu. Jadi nggak bisa di screenshot. Ya sudah sih, sudah saya screenshot beberapa. Oke. Ya. Pertemuan tutorialnya sudah ada yang mulai pertemuan tutorial. Sudah, Pak. Ada kelas Sudah, Pak. yang belum ketemu asisten tutorialnya? Kimia yang asisten belum, Pak. di sini ada yang belum tahu? Oh, kimia ya? Saya kurang tahu ya. Tapi kalau matematika dasar kelas TBB 19-20-21, setidaknya sudah tahu ya asisten tutorialnya siapa gitu ya, dan sudah punya kontaknya ya. Nah, jadi nanti Sudah, Pak. jika memang ada kendala gitu dengan asisten tutorialnya, silahkan nanti Anda laporkan ke saya gitu ya. Nah, misalkan, Pak asisten tutorialnya tidak ngasih tutorial nih sudah 3 minggu atau sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu aja berarti sudah rawan ya. Berarti Anda kan ketinggalan materinya cukup jauh. Nah itu laporkan saja ke saya gitu ya. Nanti saya yang menegur atau seperti apa. Atau nanti saya isi tutorial agar Anda tidak ketinggalan materi. Jadi nanti harapannya kita saling sama-sama gitu ya, kontrol gitu. Ya agar tidak ada yang dirugikan. Ya mungkin itu. Baik, Pak. Untuk materinya juga seperti itu untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga ada manfaat, semoga ada ilmu baru yang Anda peroleh. Semoga kedepannya perkuliahannya lancar, Anda bisa mengikuti perkuliahannya dengan baik dan ujiannya juga selesaikan dengan baik. Saya akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat serap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.